Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita enggak pernah bosan mengucapkan salat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang ada. Manusia paling unggul ciptaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, sampai Allah muliakan manusia itu daripada semua makhluk. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-70, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kata Allah, walaqad, dan sungguh kata Allah, karramna bani Adam, telah kami muliakan, kami telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Manusia. Bani Adam berarti keturunan Nabi Adam, karena manusia yang paling pertama kali Allah ciptakan itulah Nabi Adam alaihi salam. Lalu kata Allah, kami angkut mereka dari darat dan dari laut, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari sekian banyaknya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ada namanya hewan, ada bebatuan, ada air, ada bumi, ada langit, semuanya pepohonan. Tapi yang paling Allah unggulkan dari semua ciptaannya itu adalah manusia, Bani Adam alaihissalam, Bani Adam. Karena apa? Manusia itu Allah ciptakan dari segumpal, dari mani. Dari mani itu jadi mulia seseorang. Walaqad karramna bani Adam. Sehingga Allah campurkan dengan tanah, dengan api, dengan udara, dengan air. Ini di tubuh kita ini ada tanah, ada air, ada api, gitu kan, ada udara. Coba kalau kita nggak ada udara, kalau nggak bisa bernafas kita ini. Nah, ini semuanya kita punya otak, punya pikiran, punya hati, punya mata yang berfungsi. Nah, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau di luar manusia, hewan, mereka nggak berfungsi otaknya, akalnya nggak berfungsi. Tapi manusia bisa berfungsi. Makanya Al-Quran Allah perintahkan, Allah anjurkan, Allah amanahkan Al-Quran ya kepada manusia. Kalaulah sekiranya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu ke gunung, maka gunung pun hancur. Kenapa hancur? Karena dia nggak mampu mengemban amanah Al-Quran ini. Masya Allah. Walau dan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran khasyian mutasaddian min khasyatillah,
Mereka ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga gunung itu pun hancur, lebur. Karena apa? Karena dia enggak mampu mengemban amanah. Karena di sini ada perintah, ada larangan, ada peringatan, peringatan yang baik, peringatan yang buruk, basyir wa nadir, kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh. Karena ini bentuknya perilaku. Enggak cukup hanya sekadar beriman kepada Al-Qur'an, enggak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa buktinya kamu beriman kepada Al-Qur'an? Apa buktinya kamu beriman kepada Allah? Ada buktinya. Karena iman bukan hanya sekadar ucapan. Makanya kalau hanya sekedar mengucapkan beriman, kami beriman kepada Allah, sebelum kami uji mereka kata Allah, maka keimanannya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, iblis la'natullahi alaih percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan bentuk yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan mereka dengan bentuk yang ahsani taqwim, ahsan, paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu nanti akan terpuruk, mereka akan rendah dan bahkan asfala safilin, paling rendah lagi dia. Kenapa? Karena mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka lupa, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak pernah baca Al-Qur'an, mereka melihat apa yang mereka lihat, tapi dia enggak melihat siapa yang menciptakan. Dia hanya melihat sekedar keindahan, kemewahan, kecantikan, sekedar dunia, tanpa melihat siapakah yang menciptakan, gitu kan? Maka oleh sebab itu, gunakan mata kita, telinga kita, hati kita untuk apa? Untuk litadabbur, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Ayat Allah mana saja? Ada secara kauniyat, ciptaan Allah, ada secara qauliyat. Qala yaqulu qawlan. Qaul, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah dengan adanya otak kita, adanya mata kita, adanya hati kita, pikiran kita semuanya. Ini adalah punya potensi untuk berbuat baik yang akan menghantarkan kesuksesan, keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan, ketakwaan diri kami pribadi, umumnya kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.